Pertanyaan saya, kenapa Bapak harus kursi pijet? Bukankah Bapak bisa memberdayakan teman-teman disabilitas tunanetra atau yang buta? Betul. Mereka untuk menghidupi dan mencukupi keluarganya itu hanya dengan pijet, Pak. Kenapa Bapak tidak memberdayakan mereka? Di mana hati nurani seorang gubernur? Ini bukan bentuk gubernur yang sebenarnya. Kami kecewa. Jangankan itu, jangankan menjawab, cara menjawab dengan masyarakat aja sudah gaya sombong. Kami tidak menerima, tidak ada adabnya sama sekali. Seperti orang yang tidak berpendidikan. Mohon maaf, kami masyarakat Kaltim, tapi kami masih punya adab, punya etika, punya sopan santun. Lanjut, kami demo terus pokoknya. Kalau bisa sebelum di kabupaten kota kita serentak demo. Arogan, pembualan, sombong. Kami di sini intinya Kami datang di sini bukan pengemis, kami tidak pernah makan sama orang itu. Ya, kami punya martabat. Dia meremehkan kita. Gayanya tuh Segala perilaku protokol di sini, semua penasihat di sini, ya berkonspirasi, berkomplot kepada kejahatan gubernur. Kita laknat di situ. Mulut. Tidak ada lagi nego. Saya rasa Ayo teman-teman, dia juga sudah melihat kita semua tadi bagaimana beliau menanggapi pernyataan kita, cara bicara beliau, cara duduk beliau, bahkan cara beliau menanggapi dengan senyuman yang sinis. Kita sudah melihat semua. Media sosial, Beliau sosial sudah melihat semua. mundur masalah hak angket aja tidak dijawab. Ini bukan bentuk gubernur yang sebenarnya. Kami kecewa. Jangankan itu, jangankan menjawab, cara menjawab dengan masyarakat aja sudah gaya sombong. Kami tidak menerima, tidak ada adabnya sama sekali. Seperti orang yang tidak berpendidikan. Mohon maaf, kami masyarakat Kaltim, tapi kami masih punya adab, punya etika, punya sopan santun. Lanjut, kami demo terus pokoknya. Kalau bisa sebelum di kabupaten kota kita serentak demo. Saya mohon tadi media sosial sudah juga melihat bagaimana beliau menanggapi pernyataan itu bisa Ini jadi Sofiansah sebagai rekaman. Ketua Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Bang Edi, berarti tuntutannya tetap sama. Tuntutannya sama, kita tidak bisa menggoyangkan tuntutan lagi. Dia mundur atau mendukung hak angket. Tadi respon dari Pak Gubernur. Sudah dijawab? Beliau setuju nih? Enggak dijawab. Sudah dijawab. Dia setuju tapi masih ngambang. Masih setuju dalam hak angket, tapi menginstruksikan fraksi Golkar untuk hak angket tidak. Belum ada. Belum ada. Kita demo terus. Ya. Saya sudah dari awal mengatakan kami tidak lelah karena kami mencintai Kalimantan Timur. Oke. Ada kekecewaan di pertemuan ini. Kecewa sekali. Kecewa. Kami demo mulai pagi, tapi ketemu dengan gubernur kita, adabnya tidak ada sama sekali. Nggak ada, adabnya itu udah Mohon benar-benar maaf, luar biasa. gayanya sombong sekali. Tidak tahu umur ya. Kalimantan Timur untuk mencuci pakaian dalam dia dan istrinya saja harus menggunakan APBD. Di mana hati nuranimu wahai Bapak Gubernur? Bangsa. Belum lagi dia menggunakan untuk anggaran. Maaf nih ya, Bapak ini sepertinya penyandang disabilitas ya. Tapi saya salut, beliau mau berjuang menyuarakan hak-hak masyarakat Kalimantan Timur. Yang namanya tim ahli gubernur mencapai 20 juta sampai 45 juta. Pertanyaan saya, apakah tim ahli tersebut bekerja setiap hari? Kalau mau dihitung Bapak Ibu, kita ambil rata-rata 20 juta saja per bulan. Selama 1 tahun itu 600 juta hanya untuk tim ahli saja. Pertanyaannya juga, apa hasil dari tim ahli tersebut? Pembangunan apa yang sudah dihasilkan oleh seorang Rudi Masud di Kalimantan Timur ini? Nah, itulah kenyataan Bapak Ibu. Saya berharap
seluruh masyarakat Indonesia, terutama teman-teman dari media, tolong ini diviralkan agar dunia internasional tahu bahwa disabilitas dan masyarakat Kalimantan Timur saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kami merasa dianggap sebagai masyarakat bodoh oleh seorang gubernur yang bernama Rudi Masud yang mengatakan dia lelah karena berjalan ribuan kilo. Setahu kami, sekelas lurah saja itu punya namanya supir pribadi. Bagaimana seorang gubernur harus menyetir kendaraan sampai ribuan kilo? Masuk akal ya. Karena dia merasa lelah, harus disiapkan yang namanya kursi pijat yang harganya 125 juta. Pertanyaan saya, kenapa Bapak harus kursi pijat? Bukankah Bapak bisa memberdayakan teman-teman disabilitas tunanetra atau yang buta? Mereka untuk menghidupi dan mencukupi keluarganya itu hanya dengan pijat, Pak. Kenapa Bapak tidak memberdayakan mereka? Di mana hati nurani seorang gubernur? Wow, saya sangat terharu dengan pernyataan dari Bapak penyandang disabilitas ini. Tadi kalimat terakhir dia sampaikan, ya kenapa Pak Gubernur tidak memberdayakan para penyandang tunanetra? Mereka itu kan biasanya dibekali dengan keahlian untuk memijat tuh. Daripada membeli kursi pijat mahal-mahal, ya berdayakan mereka. Mungkin di situ bisa menjadi ladang rezeki bagi mereka. Jadi setiap bulan atau setiap hari ada 2-3 orang untuk pijit-pijit Pak Gubernur, lalu kemudian diberikan gaji. Itu sudah cukup untuk memberikan kehidupan, memberikan nafas, memberikan kebahagiaan bagi mereka, tanpa harus mengandalkan alat-alat elektronik yang dibeli pakai dana APBD dengan biaya yang tidak main-main, dengan angka yang mahal. Tentu rakyat kecil yang melihat kemewahan Pak Gubernur, ya, mereka tersakiti. Apalagi dengan keterbatasan mereka, keterbatasan fisik, mereka tentu menginginkan bagaimana cara bisa mendapatkan penghasilan. Nah sekarang kalau mereka ingin berharap, bergantung kepada pemerintahnya sendiri, sedangkan pemerintah sendiri tidak bisa memberikan kehidupan, tidak bisa memberikan pengharapan kepada mereka, lah mereka mau berharap pada siapa lagi? Jadi inilah kepekaan rasa Gubernur Kalimantan Timur yang sangat dangkal dan sangat tipis. Jadi menurut saya layak sekali ketika akhirnya warga Kalimantan Timur menginginkan dia harus lengser. Meski sempat memanas, Rudi Masud akhirnya hadapi masa aksi 215 di kantor Gubernur Kaltim. Oke, kita lihat dulu ya. Siap. Saya tidak terdewan dulu ya Pak, nanti saya ngomong kayak gitu. Karena di situ ada proses, ada mekanisme. Dan ditanyakan sama anggota dewan sana. Jangan orang yang sakit sesak nafas dan punya juga jangan. Jangan orang sekolahnya SD langsung SMA, pakai proses dong. Ada tata negara, ada aturan mainnya. Kita tanyakan ke sana. Saya dukung hak angket. Benar ya Miguel? Kalau didukung hak angket. Ya, saya dukung hak angket, cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Tugas DPR itu ada 3. 1 adalah legislasi, 2 adalah hak budgeting, yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Hak istimewanya itu ada 3. 1 menyatakan pendapat, 2 interpelasi, ketiga baru angket. Tidak ada orang sesak nafas, orang sepeda jantung. Anda tahu mereka hak angket? Hak angket adalah untuk melakukan tindak mengambil dari apa yang dilakukan oleh provinsi, melanggar aturan, Pak. Oke, kalau itu namanya dengan itu haknya namanya hak penyelidikan.
penyelidikan. Iya, tapi sebelum penyelidikan kan harus tanya dulu apa masalahnya. Sebelum ditandatangani integritas itu bahkan integritas harus diparipurnakan, dan begitu caranya. Ada aturan mainnya. Anda tanya di DPR di sana, Anda tanya dia, jangan ada di sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Saya di sini kami menanyakan apa saya setuju, silakan mereka melaksanakan angket. Apa lagi yang Anda tanyakan? Saya kira sudah ada. Banyak konsekuensi. Anda apa masalahnya? Bapak yang Bukan saya harus Anda kan tanya, katanya minta dijawab. Saya jawab kok bilang arogan. Iya, saya bapak seperti menghadapi masyarakat kami belum biasa Pak. Ada yang salah dengan gaya saya? Izin Pak, izin. Ya silakan. Ya wajar ya, akhirnya rakyat Kalimantan Timur meluapkan emosi, meluapkan kekecewaannya karena cara menghadapi rakyatnya dengan cara yang seperti itu. Kalau saya pribadi, saya melihat itu gaya arogan, itu gaya yang sangat tidak menghargai dan menghormati warganya. Warga Kalimantan Timur di situ, meskipun mereka datang dengan hal yang mungkin bagi gubernurnya itu sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka memaksa dia harus mundur, tetap dia harus melayani dengan penuh ramah tamah karena pemerintah adalah pelayan publik, pelayan masyarakat. Dia harus layani dengan baik, layani dengan santun, ambil hati masyarakat. Bukan malah menantang balik, bukan malah membuat kalimat-kalimat yang merendahkan seperti itu. Jelas akhirnya rakyat ini semakin memanas. Dan jangan salahkan kalau mereka akhirnya nanti akan melakukan tindakan yang lebih besar, yakni akan melakukan aksi demo dan aksi-aksi lanjutan, ya. Karena cara Rudy Masud ini menghadapi warga Kalimantan Timur yang datang ke kediamannya atau ke ruangannya, itu cara ngomongnya seperti ini. Jadi saya mendukung warga Kalimantan Timur untuk melanjutkan perjuangan kalian menuntut hak angket ataupun untuk melakukan aksi demo bila kalian merasa bahwa pemimpin kalian ini tidak adil, kurang menyejahterakan kalian, terlalu berfoya-foya. Mundurlah Gubernur Kaltim Rudy Masud. Setuju? Setuju? Si perjuangan masyarakat Kaltim, saya atas nama putra daerah Kalimantan Timur sangat-sangat mencekam bahwasanya Rudy Masud Gubernur Kaltim telah melakukan nepotisme, di mana pengakuannya memundurkan sang adik Hijrah Masud dari jabatan tim ahli. Berarti Bapak Ibu semua, Pak Rudy Masud sudah mengakui bahwasanya praktik nepotisme ada di dalam tubuh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Maka dari itu kita melakukan tindakan protes terhadap apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Gubernur Kaltim. Setuju Bapak Ibu? Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Ketika jumlah kita satu Bapak Ibu, maka kita satu suarakan, mundurlah Gubernur Kaltim Rudy Masud. Setuju? Setuju? Bapak Ibu di depan, Bapak polisi di sini datang jauh-jauh dari Kutai Barat, datang jauh-jauh dari Kutai Timur. Ada forum disabilitas. Mereka bukan datang karena uang, tapi mereka datang karena hati nurani. Mereka terpanggil karena mereka merasakan bahwasanya mereka sebagai rakyat Kaltim tidak mestinya dapat perhatian seburuk ini. Bahwa rasanya dia sebagai rakyat Kaltim tidak mestinya merasakan penindasan. Apa yang dijanjikan kampanye
tertepati. Apa yang dijanjikan kampanye tidak dilakukan dengan baik. Gubernur Awak media sempat dihalangi saat ingin meliput pertemuan Gubernur Rudi dengan pendemo. Wow. Media dilarang takut semua. Dari ham ini. Bukan dulu. Bukan dulu, Pak. Bukan dulu. Kita dilarang. Masih. Pak Rudi, kenapa awak media harus dilarang untuk meliput? Kenapa mereka dilarang masuk? Biarkan saja. Kalau memang Anda pemimpin yang benar, Anda gentleman, biarkan mereka masuk. Lagi pula wartawan ini tidak membawa benda tajam. Mereka hanya mau meliput informasinya seperti apa. Kalau gubernur punya rasa kebenaran, ya dengan awak media ini tentu menjadi suatu hal yang positif dan yang bagus dong bagi dia untuk menyampaikan prinsip kebenaran dia. Ini kalau KDM ya tidak mungkin seperti ini. Pasti dia sudah mempersilahkan mereka semua untuk masuk ya. Bila perlu semuanya kepung dirinya, dia siap untuk menjawab, meladeni. Ini kenapa Gubernur Kalimantan Timur kok sampai separah ini ya? Media dilarang takut semua. Bapak saya, Pak. Jangan dihalangi, Pak. Jangan dihalangi, kejam. buat apa bapak-bapak berjaga di sini? Saya tanya buat apa? Kami melakukan deklarasi dukungan paslon Rudi tadi, tapi apa tindakannya Bapak Ibu? Kami ideologi. Pejabat untuk menindas masyarakat. Penjajah. Banyak keadilan untuk rakyat. Saya ini anggota veteran, jadi saya tahu persis polisi dan tentara itu tidak ada jasa di Indonesia. Jadi jangan seenaknya maju tak kendar membela yang benar. Kalian itu salah menyanyi. Maju tak kendar membela yang bayar. Jangan seenaknya menindas masyarakat. Kalau memang kami tidak boleh masuk, sekarang kalian masuk, keluarkan Rudi Masud. Percuma bu, nggak ada Rudi Masud, tapi kita mau masuk bu. Dan problematika yang ada di masyarakat Bapak, yang hari ini kami sampaikan Bapak, ini bukan main-main Bapak. Kalau hari ini rugi kiranya kami menyampaikan omong kosong di sini, buat apa kami berpanas-panasan di sini Bapak? Ya, buat apa? Buat apa bapak-bapak berjaga di sini? Saya tanya buat apa? Ini demi masyarakat, Pak, demi masyarakat. Bapak-bapak yang jaga di depan ini saya yakin sungguh